Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu, adik-adik, para remaja pemuda jamaah salat maghrib Masjid Al-Mukhlasin yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa muliakan dan Allah rahmati. Puja dan puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap karunia dan nikmat-Nya yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan dan ketaatan sampai hari kiamat. Alhamdulillah, malam ini kita memasuki tanggal 8 atau malam yang ke-8 bulan Muharram tahun 1445 Hijriah. Di dalam agama Islam, kita sebagai seorang muslim patut untuk senantiasa mensyukuri nikmat tahun di dalam Islam. Karena tahun di dalam Islam itu diawali dari bulan Muharram, di mana kita dianjurkan pada setiap tanggal 9 yang diistilahkan dengan hari Tasu'a, dan juga setiap tanggal 10 Muharram yang diistilahkan dengan istilah Asyura untuk melaksanakan ibadah puasa sunnah oleh Rasulullah SAW, yang keutamaannya itu adalah menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Itu di awal tahun Islam. Kemudian tahun Islam juga diakhiri dengan bulan yang sangat mulia, Dzulhijjah, di mana pada bulan tersebut Nabi SAW juga menganjurkan kepada umatnya untuk melakukan ibadah puasa sunnah pada hari Arafah atau tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Sehingga awal tahun kita memulai dengan ibadah puasa, dan kita pun mengakhiri tahun Islam dengan ibadah yang sama. Artinya apa? Artinya adalah waktu seorang muslim itu dalam agama Islam sangat berharga, dipakai atau digunakan untuk menambah kebaikan, untuk menambah ketaatan, menambah amal soleh. Sehingga tahun yang akan kita jalani, kita masuki, senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita membuka lembaran baru dalam kehidupan kita dengan catatan langkah yang lebih baik. Kita pun mengakhiri lembaran waktu di masa lalu kita pun juga dengan cara yang baik. Awal baik dan akhiran pun juga baik. Demikian pula di dalam agama Islam. Oleh sebab itu, kita ketika dilahirkan dianjurkan untuk diazankan di telinga sebelah kanan. Dalam riwayat lain juga dianjurkan untuk diiqamatkan di telinga kiri. Kemudian di dalam agama Islam, kalimat tauhid atau kalimat thayyibah la ilaha illallah, kalau kita mengamalkan isinya, kalau kita mengimplementasikan kandungan kalimat tersebut dalam kehidupan kita, harapannya mudah-mudahan Allah mudahkan kita mengucapkan kalimat tersebut di akhir hayat kita. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa yang mengucapkan terakhirnya ketika meninggal dunia adalah kalimat la ilaha illallah,
maka dia pasti masuk surga. Jadi kita mengawali dengan yang baik, kita pun mengakhiri dengan amalan yang baik. Di antara itu adalah puasa sunnah. Kita berpuasa di akhir tahun, puasa Arafah atau puasa tanggal 9 Dzulhijjah, dengan keutamaan Allah menghapus dosa 2 tahun, dan kita mengawali tahun Hijriah dengan amalan yang sama, puasa di tanggal 9 Tasu'a dan juga di tanggal 10 Asyura bulan Muharram, dengan keutamaan Allah akan menghapuskan dosa kita setahun yang lalu. Berarti kalau kita gabungkan antara bulan Dzulhijjah dengan puasa pada bulan Muharram, maka kita akan mendapatkan penghapusan dosa selama 3 tahun. Luar biasa. Itulah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa tahun di dalam agama Islam. Tadi disampaikan oleh sahabat pengurus bahwa adik-adik kita yang hadir pada malam hari ini dari SMA. InsyaAllah mudah-mudahan kajian-kajian yang akan datang bisa dihadiri oleh adik-adik kita dari SMK. Kita doakan mudah-mudahan adik-adik kita seluruhnya, baik SMA maupun SMK maupun jenjang yang lainnya, selalu diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir dalam majelis ilmu, dalam majelis kebaikan. Tema kita pada malam hari ini berhubungan dengan kita masuki bulan Muharram, awal tahun yang sangat baik, dan kita memulainya dengan amal yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala, adalah insyaallah tentang muhasabah. Tentang muhasabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama fi sabilillah yawman ba'adallahu wajhahu 70 kharifan 'anil nar." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka selama 70 tahun. Nah, kalau kita berpuasa pada bulan Muharram, sebagaimana kita berpuasa pada bulan lalu atau tahun lalu, maka itu disebut dengan puasa di jalan Allah. Puasa di jalan Allah, puasa dalam rangka melaksanakan ketaatan kita atas perintah Allah, atas perintah Rasulullah SAW, yang hukumnya adalah anjuran atau mustahab ataupun sunnah. Sunnah itu artinya adalah yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqab ala tarkihi. Kalau seseorang mengerjakan amalan sunnah akan mendapatkan pahala, akan diberikan ganjaran. Kalau seseorang itu meninggalkan amalan sunnah, dia tidak akan diberikan sanksi hukuman ataupun dosa. Itu sunnah di dalam istilah fikih para ulama. Tetapi dari sisi lain, kalau seseorang yang diberikan kesempatan untuk menambah kebaikan dan pahala dari suatu amalan, dia tidak mengerjakannya, dia tidak mengambil peluang dan kesempatan tersebut, maka dia sangat rugi. Di saat yang sama ada orang lain berlomba-lomba untuk meraih amalan dari suatu ibadah, tetapi ia tertinggal dari rombongan tersebut, maka sangat merugi. Sehingga kalau seandainya hari Kamis nanti, insya Allah tanggal 9 jatuh pada hari Kamis, tanggal 10 bulan Muharram jatuh pada hari Jumat, kalau ada di antara adik-adik tidak berpuasa, maka merugi. Kalau seandainya jamaah yang berpuasa, antum semua tidak berpuasa, itu namanya rugi. Meskipun definisi sunnah itu adalah kalau tidak dikerjakan tidak berdosa, tetapi tidak dapat pahala karena tidak mengerjakannya, sementara yang lain mengerjakan dapat pahala. Yang lain mengerjakan mendapatkan pahala. Pahalanya apa? Allah hapus dosanya 1 tahun. Adik-adik tidak mengerjakan, berarti dosanya yang setahun tidak dihapus Allah Subhanahu. Berarti rugi tidak? Rugi. Yang lain dapat maghfirah, dapat penghapusan dosa, dan itu tidak gampang. Tidak gampang. Mumpung masih di dunia, ya. Masih kita di dunia. Jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, adik-adik yang kami banggakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasyr, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Ini adalah ayat muhasabah.
ayat untuk menghitung amalan kita sudah seberapa jauh sampai saat sekarang usia kita ini kita beramal, dan sudah seberapa banyak dosa yang kita lakukan sampai umur kita ini. Karena itu kita dianjurkan oleh Allah di dalam ayat tersebut untuk melakukan muhasabah atas diri kita. Dan ayat itu diawali dengan apa? Perintah untuk bertakwa. Perintah untuk bertakwa. Dan artinya muhasabah itu bagian daripada ketakwaan seorang muslim. Jadi kalau seorang muslim tidak muhasabah atas dirinya, berarti ia belum termasuk golongan orang yang bertakwa. Artinya seorang muslim itu yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala mesti dia senantiasa memuhasabah dirinya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaknya jiwa itu memperhatikan apa yang sudah dia lakukan untuk hari esoknya. God di sini para ulama menafsirkan apa? Al-qiyamah, yaumul qiyamah, hari kiamat. Allah perintahkan kepada kita untuk membuka catatan lama kita, lembaran hidup kita yang sudah berlalu. 1 hari yang lalu, bahkan 1 jam yang lalu, seperti apa kita menggunakan nikmat waktu ini. Karena waktu itu merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Umur itu merupakan anugerah. Umur atau waktu yang Allah berikan kepada manusia akan menentukan nasib mereka nanti di hari kiamat. Karena itu hati-hati melangkah. Hati-hati melangkah. Oleh sebab itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu qabla an tuzanu." Muhasabahlah diri kalian sebelum dari kiamat nanti kalian akan dihitung, dan timbanglah diri kalian sebelum kalian akan ditimbang. Jadi kata Ali bin Abi Thalib tentang muhasabah, al-yawma amalun la hisaba fihi wa ghadan hisabun la amala fihi. Hari ini di mana kita masih hidup di dunia sekarang ini, tempat untuk memuhasabah, tempat untuk memuhasabah, tempat untuk beramal. Muhasabah diri kita sendiri dan kita beramal. Hasil muhasabah itu ada 2. Kurang amal, kebanyakan dosa. Nah, kalau kurang amal, berarti apa yang harus dilakukan? Menambah amal supaya lebih banyak. Kalau kebanyakan dosa, berarti harus dilakukan apa? Mengurangi dosa. Itu hasil daripada muhasabah. Outputnya adalah menjadi seorang yang senantiasa lebih berhati-hati melangkah dalam hidupnya. Output daripada muhasabah. Karena itu Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kalian, hitung diri kalian sebelum nanti di hari kiamat Allah sendiri akan menghitung. Karena di hari kiamat itu hisab itu ada 2. Ada hisab yang ringan, ada hisab yang berat. Ada hisab yang ringan, ada yang berat. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Nanti dari kiamat, kalau ada kelompok manusia yang menerima catatan amal mereka dari sebelah kanan, akan mendapatkan hisab yang ringan. Pertanyaannya, apakah kita menjamin diri kita akan menerima catatan amal kita dari kiamat dengan tangan kanan kita? Karena apa? Karena nanti ada kelompok manusia yang mereka menerima catatan amal mereka tidak dari sebelah kanan. Allah mengatakan, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Orang yang menerima catatan amalnya dari belakang punggungnya, yasla sa'ira, akan masuk neraka yang menyala-nyala, neraka sa'ir. Waliyadzubillah. Karena itu Umar bin Khattab mengatakan, al-yawma amalul hisab. Hari ini tempat beramal. Belum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada kesempatan untuk beramal dan untuk menghisab diri kita. Kalau sudah dari kiamat, yang menghisab amalan kita, diri kita adalah Allah Subhanahu wa taala, dan konsekuensinya cuma 2. Konsekuensinya kalau dia dihisab dengan hisab yang ringan, mungkin bisa masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hisabnya berat,
terlalu cinta dan ambisi pada dunia, terlalu bermegah-megahan dalam menjalani kehidupan. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megah dalam hidup membuat kalian itu lalai untuk mempersiapkan bekal menuju akhirat. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian tidak sadar masuk ke dalam liang lahat. Hari ini kalau seandainya orang-orang yang sudah berada di alam barzakh, ya, diizinkan Allah untuk bangun sedikit saja, 1 menit saja, kira-kira Bapak Ibu yang Allah muliakan, adik-adik sekalian, apa yang akan mereka katakan? Mereka pasti meminta kepada Allah untuk kembali sebentar saja ke dunia ini. Tetapi permintaan mereka hal yang sangat mustahil Allah berikan. Mereka pasti, ya, akan menyesal. Yang baik menyesal, yang buruk menyesal. Orang yang buruk yang menerima, ya, waliyazbillah, yang menerima fitnah alam barzakh, mereka menyesal mengapa mereka berbuat keburukan dan dosa serta maksiat. Orang yang baik sekalipun juga menyesal kenapa mereka tidak menyempurnakan kebaikan mereka. Punya duit 1 juta, disedekahkan 100. Kenapa dulu enggak 1 juta langsung sekaligus? Kenapa? Karena pada saat itu Allah perlihatkan kepadanya nikmat yang luar biasa kalau seandainya dia menyedekahkan 1 juta. Tapi karena dia sedekahkan 100.000, nikmatnya sekian persen. Menyesal? Menyesal. Sama seperti di dunia. Si fulan mendapatkan motor, yang lain mendapatkan mobil Mercy. Yang dapat motor menyesal, padahal dia bisa melakukan seperti orang mendapatkan Mercy itu. Cuman dia ragu-ragu. Sehingga jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, jangan sampai kita termasuk orang yang menyesal. Kenapa? Orang atau penyesalan di hari kiamat taklah berguna. Penyesalan di hari kiamat diungkapkan oleh orang kafir. Wa yaqulu kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir dari kiamat ketika diperlihatkan kepada mereka itu sisaan azab neraka, ya, mereka mengatakan, kenapa saya dahulu tidak menjadi debu saja di dunia ini? Kita sebagai manusia itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk dibangkitkan kembali. Kita diciptakan itu bukan untuk terakhir, bukan untuk dibinasakan selama-lamanya, tidak. Tapi kita diciptakan Allah untuk dibangkitkan kembali. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nanti semua manusia itu akan memperlihatkan amalan sendiri. Maka diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan dahulu mereka kerjakan. Barang siapa yang memiliki amalan kebaikan meskipun kecil sekali, maka Allah akan berikan balasan atas kebaikan yang pernah ia lakukan. Sebaliknya, barang siapa yang mempunyai amalan keburukan, maksiat, dosa, sekecil apapun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan perlihatkan kepadanya balasan keburukan tersebut. Jadi itu Allah Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Khabir, Maha teliti. Sekecil apapun dosa ataupun kebaikan, Allah Subhanahu wa taala mencatatnya. Jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada salah seorang sahabatnya pesan ataupun nasihat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abu Dzarrin, jadid as-safinah fa innal bahra 'amikun." Wahai Abu Dzar, perbaikilah kapalmu karena sesungguhnya lautan itu sangat dalam. Jadi sini makna daripada memperbarui kapal, maknanya itu adalah mengikhlaskan niat, memperbarui niat kita. Kenapa demikian? Karena niat ini merupakan intisari dari seluruh amalan kita yang zahir. Ada orang yang amalan zahirnya bagus, tapi kalau batinnya tidak bagus, Allah akan sia-siakan amalan dia. Nanti dari kiamat akan didatangkan seorang qari, seorang yang ahli membaca atau penghafal Quran.
Ya, Allah akan tunjukkan kepadanya nikmat-nikmatnya yang Allah berikan, lalu dia tidak mengingkari sama sekali nikmat tersebut. Ya. Lalu ditanyakan kepada dia, apa yang kau lakukan dengan Al-Quran? Dia mengatakan, qara'tu fika. Ya Allah, saya membaca Al-Quran karena engkau ya Allah. Lisannya mengucapkan demikian, mulutnya berucap demikian. Namun Allah yang maha mengetahui batin seluruh manusia menjawab, kadzabta, dusta, kau cuma di mulut. Ya. Tetapi kamu membaca Al-Quran liqal annaka qari. Wa qad qila. Kau dulu baca Al-Quran, hafal Al-Quran supaya orang lain memberikan pujian kepadamu sebagai ahli qari, sebagai seorang hafid. Dan gelar itu telah kau dapatkan di dunia. Panggilan sebutan itu telah kau dapatkan. Kemudian dia diseret. Palingnya sebenarnya. Ini bahaya niat, kalau salah luar biasa. Lalu dicampakkan ke dalam api neraka. Seorang mujahid juga didatangkan oleh Allah. Lalu Allah perlihatkan kepada dia nikmat-nikmatnya, dia pun mengakui tidak mengingkarinya sama sekali. Tanyalah kepadanya, apa yang kau lakukan? Dia mengatakan, jahatu fika, saya berjihad di jalan engkau ya Allah, untuk meninggikan kalimatmu, untuk membela agamamu. Kata Allah, kadzibta, kau dusta, cuma di mulut, tapi hatimu ingin dapat pujian. Liqal annaka jari, hatimu menginginkan supaya engkau mendapatkan gelar pahlawan, supaya engkau mendapatkan gelar sebagai pemberani, patriot dan sebagainya. Maka dia pun diseret, fasuhiba finnar, dia pun diseret lalu dicampakkan dalam api neraka. Demikian pula seorang alim, apa yang kau lakukan dengan ilmumu? Dia mengatakan, saya mengamalkan ilmu saya. Dia mengatakan, kadzabta, engkau dusta, tetapi engkau ingin dikatakan sebagai seorang yang alim. Ini bahaya daripada niat. Awalnya adalah niat. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala tidak mengukur kita itu dari amalan zahir, dari amalan zahir saja, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga melihat batin kita. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila amwalikum walakinnallaha yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada zahir amalan kalian, kepada fisik kalian dan harta benda yang kalian miliki, tetapi Allah melihat kepada amalan kalian dan hati kalian. Jadi yang dijadikan Allah sebagai parameter kemuliaan seseorang atau keselamatan seseorang itu ada terletak pada amalan dan hati. Amalan yang dilakukan dengan niat hati yang ikhlas, itulah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar setiap ibadah yang kita lakukan dilakukan dengan ikhlas. Fa'budillah mukhlishan lahuddin. Maka beribadah engkau kepada Allah dengan mengikhlaskan agama kepadanya. Jadi ikhlas beribadah kepada Allah artinya adalah memurnikan niat dan tujuan ibadah kita hanya untuk mendapatkan rahmat, ganjaran pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak dari yang lain. Jadi tidak dalam rangka untuk mendapatkan pujian atau untuk mendapatkan kepentingan atau balasan berupa dunia, kemegahan, jabatan, pangkat dan seterusnya, kedudukan sosial dan sebagainya. Tapi betul-betul untuk mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang yang beramal. Karena itu dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, amalan-amalan itu disebutkan keutamaannya. Itulah yang kemudian kita jadikan sebagai tujuan ibadah kita. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Kejarlah maghfirah dan surga Rabbmu yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Ayat ini menyuruh kita untuk mengejar ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Kalau di bumi ini kita mencari 10 kali 10 udah berapa jam sejuta. Ini alokasi
surga yang luasnya seluas langit dan bumi dengan cara beramal, yang Allah kemudian sebutkan di ayat-ayat selanjutnya. Alladzina yunfiqun fis sarra wad dharra. Yang pertama, mereka yang gemar berinfak dalam keadaan punya atau dalam keadaan tidak punya, dalam keadaan lagi sempit atau dalam keadaan sedang lapang, dalam keadaan sedang cukup atau dalam keadaan sulit. Gemar berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah janjikan mereka sebagai orang yang bertakwa. Lil muttaqin, salah satu karakternya adalah gemar berinfak. Wal kadhiminal ghaiz, mereka yang mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi adalah mereka yang senantiasa mampu mengendalikan amarah emosi. Wal afina linnas, dan juga mampu memberikan maaf kepada orang yang telah berbuat salah kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dalam peristiwa Fathu Mekah yang terjadi pada tahun 9 Hijriah itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama 10.000 sahabat, ya. Beliau membawa kekuatan yang sangat luar biasa dan sangat mudah untuk membalas dendam atas perbuatan yang dahulu mereka lakukan kepada para sahabat, kepada Rasulullah SAW. Mereka menekan, mereka melakukan penindasan, menyiksa, bahkan membunuh sahabat yang masuk Islam. Pada saat Rasulullah datang kota Mekah untuk membebaskan penduduknya dari segala kesyirikan, mereka takut. Jangan-jangan kedatangan Nabi untuk membalas dendam atas perbuatan kami yang pernah kami lakukan terhadap para sahabatnya. Ternyata Rasulullah SAW bukanlah manusia yang berhati seperti hati manusia zaman sekarang, yang cepat punya hati pendendam. Ya, bila ada kesempatan melampiaskan dendam, memang dendam. Padahal itu hanya akan mengotori hati, hanya akan menambah dosa. Maka Rasulullah mengatakan kepada mereka, antum tulaqa, kalian hari ini merdeka, silakan. Ya. Mau memilih Islam atau agama lama, silakan. Tetap di kota Mekah. Tidak diganggu oleh Rasulullah SAW. Ini wal afina anin nas, punya kemampuan berikan maaf kepada orang yang telah bersalah, salahnya luar biasa. Itulah yang menjadi tujuan dari amal ibadah yang kita lakukan. Untuk mendapatkan surga yang amalannya itu adalah berinfak, kemudian memaafkan orang lain, kemampuan untuk menahan amarah dan emosi. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, orang yang kuat bukanlah orang yang kuat mengalahkan orang lain, bulat. Tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan amarahnya di saat dia mampu melampiaskan. Jamaah ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian yang kedua, Rasulullah berkata kepada sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar, "Wa khudz zat kamilan fa inna as-safar ba'idun." Ambillah bekal dengan sempurna, karena sesungguhnya perjalanan sangat panjang. Bekal di sini maksudnya adalah amal soleh. Ambillah amal soleh, gunakanlah waktu sisa umurmu untuk menambah amal kebaikan, amal soleh. Karena perjalanan itu sangat jauh. Maksudnya ini adalah perjalanan akhirat. Jadi manusia itu akan berkumpul dalam jumlah yang sangat besar di padang mahsyar untuk menanti hisab, untuk menanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, itulah saatnya kita menghisab diri kita sendiri. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba dari kiamat nanti di padang mahsyar sebelum dia ditanya tentang 4 perkara. Jadi masing-masing kita ini akan mendapatkan 4 pertanyaan ini di hari kiamat. Sehingga ini bisa menjadi kurikulum kita untuk memuhasabah diri kita ini. An umrihi fima afnah. Allah tanyakan umur yang Allah berikan kepada kita ini kita habiskan untuk apa? Berarti kalau kita memuhasabah umur kita, maka jangan salah seperti tahun kemarin, seperti hari kemarin. Kemudian an syababih fima blah.
Setiap kita meskipun sudah melalui masa tua akan ditanyakan masa muda yang pernah kita lalui dalam hidup kita. Sudah kita habiskan masa muda kita itu untuk apa? Adik-adik remaja yang sudah menginjak usia remaja atau pemuda ini, ya, maka pilihlah lingkungan yang bisa mendukung agama. Karena Rasulullah SAW mengingatkan kepada seseorang, al-maru ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama kawannya. Bal yanzur ahadukum may khalil. Maka jangan main-main, hendaknya seseorang memperhatikan siapa yang dia jadikan sebagai kawannya. Salah bergaul, maka luar biasa dampaknya. Jadi kalau sudah mendapatkan pergaulan yang bagus, yang bisa melindungi agama kita, perilaku kita, akhlak kita, maka bertahanlah, ya. Bila perlu ajaklah yang lain. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang mengajak seorang lain kepada kebaikan seperti orang yang mengerjakan kebaikan. Kemudian dalam hadis yang lain, kemudian yang ketiga itu adalah an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. Akan ditanya tentang hartanya. Dari mana dia dapatkan dan ke mana ia gunakan. Kemudian yang keempat, an ilmihi fima amila. Ditanya tentang ilmunya, dia pakai untuk apa? Apakah ilmunya dia pakai untuk mendapatkan kemegahan dunia, atau dia pakai untuk ketujuan akhirat ilmunya tersebut? Karena hakikatnya orang yang berilmu itu Allah siapkan untuk mereka pahala dan keutamaan yang sangat luar biasa. Ya, orang yang berilmu itu Allah katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah tinggikan derajat orang berilmu di surga dan juga derajat orang-orang beriman. Bahkan Allah puji mereka, hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Apakah sama kedudukan antara orang yang tidak berilmu dan orang yang tidak berilmu? Bahkan Rasulullah SAW memuji orang yang berilmu itu akan dimohonkan baginya ampunan oleh ikan yang ada di air, oleh pohon, oleh batu, oleh semut, oleh semua hewan. Ini pujian dari Rasulullah SAW. Bahkan Allah jadikan tanda kebaikan yang Allah kehendaki bagi seseorang ketika dimudahkan dia untuk menuntut ilmu, seperti adik-adik yang lakukan ini. Kalau adik-adik dimudahkan jalan ke sini, berarti itu pertanda Allah menginginkan buat adik-adik kebaikan. Kalau tidak, mungkin sudah nongkrong di kafe-kafe, mungkin sudah jauh dari masjid, mungkin sudah tidak sholat atau yang lain-lainnya, atau sudah durhaka kepada orang tua. Nah, ketika di sini meskipun berat di awalnya langkah kakinya, tapi insya Allah istiqomah ke depannya. Asal kita kemudian istiqomah dengan lingkungan yang baik. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah SAW, wa khaffatil himla fa innal aqbah kanudun. Ringankanlah beban, karena mendaki gunung itu sangat melelahkan, sangat sulit. Jadi maksudnya apa? Kurangilah perbuatan dosa. Kurangilah perbuatan dosa. Maka Rasulullah SAW mengukur seseorang itu dikatakan bijak, cerdas, arif ketika dia mampu menundukkan hawa nafsunya yang selalu mengajak kepada dosa, dan dia senantiasa beramal untuk kehidupan akhiratnya. Al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas cerdik adalah orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya serta beramal untuk kehidupan setelah mati. Karena di dunia ini ada kehidupan di alam barzakh. Ada kehidupan di alam barzakh, ada kehidupan nanti di alam akhirat. Alam barzakh merupakan pintu gerbang menuju kehidupan alam akhirat. Sehingga kesempatan satu-satunya untuk kita memperbaiki diri kita, mengurangi dosa, beban-beban dosa, kezoliman baik kepada Allah maupun kepada sama manusia, inilah waktunya. Sebab dosa itu di akhirat itu ada dosa yang tidak Allah ampuni, dan ada dosa yang Allah Subhanahu wa taala ampuni, dan ada dosa yang Allah tahan. Dosa yang tidak akan Allah ampuni di akhirat adalah dosa syirik. Kalau orang meninggal dunia masih menyisakan dosa syirik sekecil apapun, maka tidak akan Allah ampuni, karena itu merupakan janji Allah untuk tidak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik.
Dalam Al-Quran Allah katakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bahkan kalau kita buka dalam Al-Quran, larangan pertama itu ada dalam surah Al-Baqarah ayat 22. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka jangan kamu jadikan tandingan-tandingan bagi Allah sementara kamu tahu bahwa tandingan tersebut tidak bisa melakukan apapun seperti yang Allah lakukan, menciptakan, memberikan rezeki, melindungi, menyelamatkan dan sebagainya. Kemudian ada dosa yang Allah tahan, dosa sama manusia. Allah tahan maghfirahnya sampai mereka berdamai. Kalau kita zalim kepada harta orang lain, mereka yang kita zalimi hartanya akan menuntut kita kelak pada hari kiamat, meskipun 1 dirham 1 rupiah. Dengan apa? Mereka menuntut pahala dari kita. Maka Allah akan berikan pahala kita untuk orang yang kita zalimi. Sampai berapa banyak orang yang kita zalimi, maka sebanyak itu pula pahala yang Allah ambil untuk diberikan kepada orang-orang yang pernah kita zalimi. Kalau sudah habis pahala yang kita miliki, masih banyak orang yang menuntut kezaliman yang kita lakukan, maka giliran dosa-dosa yang kita zalimi itu dipindahkan kepada kita. Itulah yang dikatakan Rasulullah dalam hadis sebagai orang yang muflis, orang yang failit, bangkrut. Sampai Rasul bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis wahai sahabatku, tahukah kalian siapakah yang disebut orang muflis, bangkrut? Kata sahabat, al muflis bina man la dirhamal wala dinar. Orang yang bangkrut di antara kamu ya Rasulullah yang enggak punya modal dagang, enggak ada bisi modal. Nah, ini sekarang kan paham materialisme muncul di tengah masyarakat kita. Kalau kada sugih, kada diparaki. Bila sugih, rame-rame orang memaraki. Ya. Kalau orang miskin, meskipun dia soleh, rajin ke masjid, diremehkan. Diremehkan, dianggap sebelah mata. Tapi kita bukan berarti kemudian mencari dari manusia. Ya. Bukan mencari daripada manusia. Nah, itulah bahaya daripada zalim. Kemudian yang ketiga, ada dosa yang Allah Subhanahu wa taala ampuni, yaitu dosa selain syirik dan dosa selain daripada dosa sama manusia. Itu Allah ampuni. Dan itu tahta masyiatillah, di atas, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa berkehendak mengampuni, Allah bisa berkehendak sebaliknya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita. Dan Allah Subhanahu wa taala maha luas ampunannya. Dan Allah janjikan hal itu. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah itu mengampuni seluruh dosa, termasuk dosa syirik, asalkan orang itu bertaubat sebelum meninggal dunia. Kalau dia meninggal dunia dan belum bertaubat dari dosa syirik yang pernah ia lakukan di masa lalu, maka tidak akan diampuni dosanya tersebut. Oleh sebab itu, untuk menghapus dosa besar al-kabair, termasuk di antara syirik, cara satu-satunya adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa kecil yang Allah ampuni di atas kehendaknya, itu insyaallah bisa dihapus dengan amalan-amalan saleh, memperbanyak amal saleh, memperbanyak istighfar, sebagaimana Rasulullah SAW, wa inni la astaghfirullah fil yawma 70 marrah. Dan sungguh aku beristighfar, mohon ampun kepada Allah sehari 70 kali. Ini Rasulullah yang maksum saja 70 kali. Yang tahajud, ya, sampai kedua kaki beliau bengkak. Nah, kalau kita kedua mata kita bengkak karena kelamaan guring. Kalau Rasulullah kedua kakinya bengkak karena kelamaan tahajud, sujud, berdiri, ruku dan sebagainya. Padahal beliau adalah seorang yang maksum. Nah, kita enggak maksum, pengen surga dengan modal sedikit. Tentu saja ini tidak berbanding dengan keinginan kita. Tapi jamaah yang Allah muliakan, rahmat Allah itu sangat luas. Buktinya apa? Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa seorang pezina gara-gara di dalam hatinya ada rahmat kepada seekor anjing yang sedang kehausan. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala itu akan merahmati manusia-manusia yang dalam hatinya penuh rahmat kepada manusia lainnya. Dalam hadis disebutkan, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah yang ada di muka bumi ini, maka yang di langit akan sayang kepada kalian. Ini dosa pezina dan merupakan dosa besar zina itu. Jangankan zinanya,
Mendekati saja Allah larang. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kau dekati zina. Segala media, sarana yang bisa membuat kau berbuat zina, terdorong, tergoda untuk melakukan zina seperti zaman sekarang media sosial ini. Karena sebenarnya zina itu merupakan perbuatan yang sangat keji dan jalan yang paling buruk. Apalagi perbuatan zina itu. Tapi karena dia punya rasa kasih sayang dalam hatinya kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah apresiasi, Allah hargai, Allah berikan nilai. Allah hapus dosa-dosanya. Demikian pula seperti yang diceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang yang membunuh 99 orang. Dan kita tahu bahwasanya membunuh atau menumpahkan darah manusia merupakan dosa besar. Dosa besar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Al-Qur'an, membunuh satu jiwa sama dengan membunuh satu generasi manusia. Man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatala an-nasa jami'a. Barang siapa membunuh satu jiwa tanpa dia melakukan pembunuhan kepada jiwa yang lain, maka seakan-akan membunuh satu generasi manusia. Tapi gara-gara dia, Allah Subhanahu wa taala lihat hatinya, kesungguhannya untuk bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah hargai, Allah apresiasi. Dia kemudian datang kepada rahib, minta supaya ditunjukkan ya jalan untuk bertaubat. Maka kemudian rahib yang pertama ini mengatakan, dosamu terlalu besar, tidak lagi ampunan, sudah tertutup pintu taubat. Rahib tidak punya ilmu, menyampaikan fatwa salah, maka dia pun mendapatkan risiko dipenggal oleh pelakunya. Sampai datang kepada seorang alim dan kemudian menyampaikan fatwanya dengan ilmu, dan kemudian dia pun menuju ke kampung yang diarahkan. Jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, itulah beberapa pesan nasihat yang disampaikan Rasulullah SAW kepada sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Hal ini dalam rangka untuk memuhasabah agar kita bisa memulai tahun Islam 1445 Hijriah ini dengan amalan-amalan yang baik. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita taufik untuk senantiasa istiqamah dalam kebaikan. Demikian bisa ulun sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Khilaf dan salahnya mohon dimaafkan. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.